Hai yang mengatakan saya Ustadz pelawak, kira-kira ada tak Ustadz pelawak di Indonesia ini yang bukunya setebal ini? Jadi nggak usah dibalas orang fitnah, orang caci maki, orang buat macam-macam. Sudahlah, tenang. Yang penting antum di jalan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, tubu ilallah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Di dalam kehidupan kita sahabat ya, terkadang tidak semuanya itu berjalan mulus. Ada kalanya kita mendapatkan ujian yang tidak terduga-duga, baik itu ujian di dalam keluarga ataupun ujian di dalam keseharian kita, yaitu teman. Apalagi sahabat ya, kita sudah bergelut di sosial media. Tentunya banyak sekali kritikan-kritikan atau dukungan-dukungan dari sahabat netizen semuanya. Ada yang mencaci, ada yang mendukung, ada yang menghibur, bahkan sahabatnya ada yang berkata kotor. Seperti video yang akan saya tampilkan ini sahabat ya, dimana di sini Ustadz Abdul Somad katanya dikritik beberapa netizen, dan netizen tersebut mengatakan bahwa Ustadz Abdul Somad ini adalah Ustadz pelawak. Sebagai seorang dai, pastilah banyak kritikan-kritikan dari para netizen. Namun ironisnya sahabatnya, di sini Ustadz Abdul Somad malah sepertinya kurang terima dengan kritikan netizen tersebut, yang mana beliau unjuk gigi lalu pamer kitab-kitab karangan beliau, atau kata lain sahabatnya bisa juga disebut dengan sombong lah, yaitu unjuk gigi dengan pamer kitab. Sebagai seorang dai tentunya Ustadz Abdul Somad ini harus banyak-banyak berlapang dada ya dengan kritikan-kritikan para netizen. Tentunya tidak semua netizen itu sepenuhnya mendukung beliau ini dalam berdakwah. Ada mungkin yang tidak senang dengan beliau, dan ada juga orang yang tidak sedikit mendukung beliau ini. Coba kita simak saja sahabat ya, bagaimana di sini Ustadz Abdul Somad dikatakan oleh netizen sebagai Ustadz pelawak, lalu beliau pamer kitab. Kita simak videonya. Ada beberapa komen di YouTube, saya baca YouTube sama Instagram sama Facebook, ditulisnya di situ, jangan dengarkan Ustadz pelawak. Jangan dengarkan Ustadz pelawak. Hai yang mengatakan saya Ustadz pelawak, kira-kira ada tak Ustadz pelawak di Indonesia ini yang bukunya setebal ini? Ada situ komen dari orang Indonesia. Malaysia ada satu, setiap ceramah saya di komennya pelawak, pelawak gitu deh, pelawak. Encik puan tuan dari negeri Malaysia, cuba cari ustadz awak yang pelawak yang ada kitab setebal. Cuba. Ini kalau mau serius sama saya, bisa kita kaji. Ini tesis S2 saya. Hampir 300 halaman. Pakai bahasa Arab, bukan Arab Melayu, bahasa Arab asli. Disidangkan di depan orang Arab. Jadi kalian yang mau serius-serius, datanglah kalau mau serius. Judulnya Rijalul Muwatta' was Sahihain alladzina dha'afahum wan-Nasa'i fi kitab ad-du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. Mau ngaji pakai bahasa Arab bisa. Karena saya 10 tahun dosen kelas internasional, mengajar pakai bahasa Arab. Khutbah Jumat pakai bahasa Arab. Ada. Oh, kok sombong kali Ustaz malam ini. Aku tak perlu menjelaskan diriku pada sahabatku karena mereka mencintai aku, dan aku tak perlu menjelaskan diriku pada musuhku karena tak akan berpengaruh pada cara pandang mereka terhadap aku. Tapi aku perlu bercerita supaya anak cucu tahu. Jangan sampai nanti ada orang ngejek anak cucu saya, atuk kau pelawak. Sedang melawak aja saya segini kitab saya. Bagaimana kalau saya serius?
Apa beda yang ini sama yang ini? Yang ini saya nulis, yang ini orang lain menulis tentang saya. Orang yang cerdas itu diperhatikannya ceramah saya, ditulisnya jadi buku, dan saya izinkan cetak banyak-banyak jadi buku. Inilah orang-orang yang nulis ini, dia hadir ketika pembagian akal sehat. Sebagai seorang dai mungkin begitulah resikonya sahabat ya, yaitu dikritik, dicaci. Kadang tidak sedikit orang-orang yang berkata kotor dengan kritikan tersebut. Apalagi ini dunia maya ya Ustadz. Mungkin Ustadz Abdul Somad ini harus banyak-banyak legowo. Dan sedikit komentar saya di dalam video ini sahabat ya, berdakwahlah dengan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Niscaya sahabat ya, orang-orang yang mencaci, menghina dan mencela itu kita anggap biasa aja dan kita anggap seperti angin lalu saja sahabatnya. Karena memang yang kita cari bukanlah pujian dari manusia tentunya, tapi yang kita cari di dalam berdakwah adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan seorang dai, bahkan para YouTuber yang mendakwahkan sunnah Rasulullah SAW saja itu banyak sekali kritikan yang pedas dan perkataan-perkataan yang kotor. Jadi sebagai seorang muslim sahabat ya, memang kita harus banyak-banyak bersabar. Apalagi ini dunia maya ya Ustadz, seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Khalid Basalamah dalam video ini, yang mana Ustadz Khalid Basalamah menerangkan pahala orang yang bersabar dan besarnya dosa orang yang mencaci maki. Kita simak videonya. Saya berikan antum sebuah teori menerima transfer gratis pahala. Bagaimana caranya? Kalau antum lagi lewat, lagi jalan dalam kehidupan ini teman-teman sekalian, lalu ada yang caci maki, ada yang hina, ada yang apalah antum, tenang aja. Kalau dia lagi ngomong, antum lihat mukanya, alhamdulillah, pahalanya pindah semua. Kata Nabi SAW, kalau dua orang, yang satu sedang mencaci, ya, maka akan terus mendapatkan dosa yang mencaci maki, gitu. Sampai rivalnya melawannya. Kalau rivalnya melawan, baru sama-sama dapat dosa. Kalau enggak, yang satu yang diam dapat pahala. Jadi nggak usah dibalas orang fitnah, orang caci maki, orang buat macam-macam. Sudahlah, tenang. Yang penting antum di jalan Allah. Nggak usah pedulikan. Nggak ada sesuatu yang rugi kok. Orang mau ngomong apapun biarin. Nggak usah pusing. Yang penting kita benar, gitu kan? Itu prinsip dasar. Harus digarisbawahi poin itu teman-teman sekalian. Jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Tidak ada gunanya. Balas kebodohan dengan kepintaran. Balas kejahatan dengan kebaikan. Balas keterpurukan akhlak dengan kebijaksanaan. Jangan dibalas sama. Sekarang kalau dua orang bertengkar teman-teman sekalian, dua-duanya marah. Dua-dua jelek kan? Mukanya dua-dua jelek, kata-katanya jelek, perilakunya jelek. Apa yang membedakan? Kalau yang satu marah-marah, yang satu diam. Baru orang tahu dari jauh, oh iya ya, ini yang buruk, ini orang baik. Orang tahu, gitu kan? Di situ udah diuji kesabaran antum, sabar kan? Jadi kita harus bisa paham masalah itu. Orang mukmin tidak akan terganggu dengan masalah-masalah dunia ini. Dia tahu kita akan menuju ke sana, ya. Jadi bisa terima transfer gratis tuh. Itu luar biasa. Sampai pernah Aisyah radhiyallahu anha ditanya dalam sebuah riwayat Bukhari. Waktu itu kan Aisyah hidup sampai di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu majma'in. Di zaman Utsman bin Affan mulai Abdullah bin Sabah sebarin fitnah Syiah, gitu kan? Masalah Abu Bakar dan Umar merebut khilafahnya Ali, gitu. Ditanya Aisyah radhiyallahu anha, apa pendapat Anda tentang perkataan orang-orang kepada Abu Bakar dan Umar ini? Caci maki segala macam. Kata Aisyah, mereka, maksudnya Abu Bakar sama Umar, kaum dan para sahabat Nabi yang lain, yang Allah suruh kita mendoakan mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Tapi orang-orang ini malah mencacinya, berarti sudah bentrok dengan Allah yang maha tinggi, gitu kan? Dan saya tidak melihat, kata Aisyah, kecuali Allah menginginkan pahala yang besar buat mereka. Karena orang-orang caci maki ini ketemu hari kiamat. Kira-kira kalau antum yang sudah caci maki Abu Bakar sama Umar ketemu dengan Abu Bakar sama Umar di hari kiamat, siapa yang menang? Allahu alam. Kalau mereka bilang kami yang menang, Allahu alam. Tapi teori kita, pastilah kamu yang kalah. Ini mertua Nabi. Ini orang yang berjuang waktu awal masuk Islam. Kamu masuk Islam tahun berapa? Ini orang yang mengikuti semua peperangan Nabi SAW. Kamu cuma bisa baca di buku sejarahnya.
Ini ikut dengan darahnya, tumpah, baik angkat pedang, takbir. Ini orang yang anaknya menikah dengan Nabi SAW. Mulia, yang disebutkan dalam Al-Quran tentang kesahibannya, ya, persahabatnya dengan Nabi SAW. Idhuma fil ghar, idh yaqul li sahibihi. Ingatlah waktu Muhammad SAW mengucapkan bahwasanya dia berkata pada sahibnya, sahabatnya. Kata para ulama, satu-satunya disebutkan dalam Al-Quran persahabatannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan banyak fadilah yang lain, ya, banyak fadilah yang lain. Waktu Nabi SAW mau meninggal, semua ruangan-ruangan, rumah-rumah sahabat yang melengket di masjid disuruh bongkar, kecuali khawhanya Abu Bakar, rumahnya Abu Bakar. Dan sampai sekarang di pinggir masjid itu, dekat Babus Salam, itu kalau antum lihat ada 3 pintu kembar, itu dulu itu ditulis khawha Abu Bakar. Itu rumahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu dulu. Sampai sekarang masih wakaf masjid, masuk bersama masjid Nabi SAW. Itu fadilah yang besar, nggak semua orang bisa dapatkan. Ini datang caci maki, siapa kamu mau caci maki? Hah? Ini kok aneh sekali. Dan apa manfaatnya? Orang kita caci maki teman kita saja bisa ketemu hari kiamat, bisa habis pahala kita. Ini mau caci maki sahabat Nabi. Hah? Gimana modelnya nih? Baiklah, itu urusan mereka. Semoga Allah kasih hidayah. Dan sebagai penutup dalam video ini sahabat ya, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita sebagai seorang muslim lebih diberikan kesabaran lagi atas kritikan-kritikan ataupun cacian dari para netizen. Dan sedikit pesan saya kepada teman-teman para YouTuber, dakwahkanlah Islam yang hak, yaitu Islam di atas sunnah Rasulullah SAW. Dan saya berdoa semoga kelak kita dimatikan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim, dan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti yang seluas langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.